Strategi untuk bangun kesadaran mereka itu supaya juga ikut peduli, paling tidak untuk dirinya ya, strategi yang efektif kayak apa nih Syifa? Nantinya berujung akan menciptakan gas metana dan Mempercep meledak. Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Eko Cimpin. Ketemu lagi kita pada episode kedua Planet Speak. Hari ini merupakan event yang sangat istimewa karena kita ketemu dalam rangka perayaan Hari Lingkungan Hidup Dunia tahun 2024. Nah, kali ini secara khusus kita akan berbicara dengan anak muda untuk melihat gimana pandangan anak muda tentang isu-isu perubahan iklim. Iya. Nah, Syifa, kita bicara soal isu perubahan iklim nih. Kemarin baru perayaan Hari Lingkungan Hidup, Iya. tapi kita juga menyadari panas. Banda Aceh lampu mati bolak-balik. Nah, Bunda nih mau tanya, kira-kira menurut Syifa seberapa penting isu perubahan iklim bagi anak muda itu? Sebenarnya cukup penting ya Bunda, karena memang dampak dari perubahan iklim ini udah sangat kita rasakan gitu. Banyak fenomena lingkungan yang udah kita rasakan secara langsung. Juga perubahan iklim ini kan menjadi salah satu isu yang disinggung dalam SDG, yaitu Iya, SDG benar. 13 ya, Iya, Climate Action gitu. Oke. Yang dimana implementasi target-target SDG ini memerlukan aktor-aktor seperti anak muda gitu. Oke. Ya, jadi menurut Syifa cukup penting peran anak muda dalam isu perubahan iklim. Jadi Syifa sebagai anak muda menyadari betul bukan hanya bicara soal dampak, tapi juga bahwa ini menjadi salah satu isu keberlanjutan yang masuk dalam SDGs gitu ya. Iya, benar Ya. sekali. Kalau boleh tahu dari mana Syifa dapat informasi itu, sumber-sumber informasi sehingga Iya, jadi sebenarnya waktu itu iseng pas masa COVID ya. Waktu itu kebetulan ada beberapa sebenarnya berita-berita luar negeri yang memang ada memberitakan bencana-bencana yang man-made disaster Oke. yang disebabkan oleh manusia gitu. Dan waktu itu sempat kayak nyari-nyari tahu gitu, karena menyinggung tentang perubahan iklim gitu kan, nyari tahu dan segala macam. Dan kebetulan sekali waktu itu ada konferensi internasional yang diadakan oleh SDG Korea, dan iseng-iseng ikut gitu. Iseng, awalnya iseng nih. Iya, iseng-iseng ikut. Cuma kan kalau kita udah ikut conference harus prepare, harus cari Betul, tahu dan segala macam. Dan dari oke. situ mulai tertarik, dan akhirnya udah berapa tahun terakhir ini jadi seneng gitu sama isu perubahan iklim ini dan pengen terlibat gitu. Jadi awalnya karena COVID tuh banyak di rumah ya, jadi scroll, bener. cari Iya, informasi, betul. iseng. Tapi akhirnya justru kamu jatuh cinta dan Iya. tertarik. Nah, oke. Nah, ini iseng yang positif nih. Kalau begitu menurut Syifa, apa ya peran yang bisa dimainkan anak muda? Sementara di SDGs tadi sudah di-mention secara serius ya. Apa yang bisa dimainkan? Perannya tuh menurut Syifa dari yang paling sederhana tuh mungkin Oke. terlibat Terlibat, dalam aksi oke. apapun. Misalnya sesederhana teman-teman bisa menggunakan keterlibatan teman-teman di sosial media. Misalnya Oke. kayak sosmed campaign kayak gitu. Iya. Kayak menyebarkan awareness terkait dengan perubahan iklim di sosmed teman-teman kayak gitu. Jadi sesederhana mungkin, terlihatnya memang sederhana, tapi dampaknya iya betul. dahsyat. Informasi sekarang yang cepat sekali menyebar itu tuh efektif gitu untuk menyebarkan informasi lewat sosmed. Kemudian juga mungkin peran yang paling sederhana juga adalah mengedukasi diri gitu. Oke. Pelan-pelan mulai merubah gaya hidup Jadi menjadi dimulai lebih dari sustain. diri sendiri dulu. Iya, benar, menjadi lebih sustain kayak gitu. Misalnya yang tadinya masih suka pakai botol plastik, beli minum dengan botol plastik udah menggunakan tumbler ya. Yeay. Ya, jadi kayak pelan-pelan kayak gitu. Yang tadinya belanja masih menggunakan kresek bisa diubah menjadi shopping bag kayak gitu. Oke. Atau juga misalkan teman-teman suka dengan beli pakaian yang fast fashion, nah itu udah bisa dikurangi karena memang limbah dari tekstil fast fashion ini juga sangat berdampak ke lingkungan seperti Oke, itu. menarik. Jadi ada kata kunci pertama terlibat, kedua mulai dari diri sendiri. Iya, benar. Dan menggunakan media sosial. Mm-mm. Iya. Nah, kalau melihat kan ini dari COVID berarti udah setelah 2 tahun ya Syifa Iya, ya. 2 tahun. Mungkin Syifa punya pengalaman baik pribadi atau barangkali juga bisa melihat
anak-anak muda lain atau komunitas, kira-kira contoh-contoh aksi yang menarik selain yang tadi kan dimulai dari diri sendiri ya. Artinya secara personal kita bisa lakukan, tapi ini yang kalau bisa bersama komunitas, ada nggak contoh-contoh baik yang mungkin bisa direplikasi atau bahkan membuat yang lain juga bisa di scale up ya menjadi lebih luas lagi. Mungkin bisa kalau dalam lingkup komunitas itu bisa melakukan aksi-aksi baik seperti misalnya beach cleaning, tree planting, kayak gitu, aksi-aksi baik yang bisa kita lakukan secara kolektif kayak gitu. Dan mungkin kalau aksi-aksi kayak gini tuh agak sulit dilakukan secara individu ya. Jadi memang harus kita cari wadahnya, komunitas atau organisasi-organisasi yang punya tujuan dalam pelestarian lingkungan seperti itu. Atau juga sebenarnya ada banyak opsi-opsinya, teman-teman bisa bergabung di komunitas konservasi, komunitas peduli sampah, terus juga bisa di komunitas-komunitas daur ulang atau pengolahan sampah seperti itu. Oke, menarik Syifa. Karena Syifa bilang tadi misalnya membersihkan pantai ataupun menanam kembali. Kemarin itu banyak anak muda yang terlibat dalam perayaan Hari Lingkungan Hidup dan ikut menanam ya. Nah, atau kita bisa lihat contoh kayak Pandawa yang membersihkan sampah ya, dan yang kemudian diikutin sekarang udah ada juga Birunkut. Itu keren banget ya. Nah, itu kan memang anak-anak muda yang sudah sadar. Sekarang kan banyak nih yang kayaknya istilahnya mager nih. Nah, kira-kira kalau yang masih anak-anak muda yang masih mager, strategi untuk membangun kesadaran mereka itu supaya juga ikut peduli, paling tidak untuk dirinya ya, kalaupun dia misalnya belum mulai bergabung dengan komunitas tuh strategi yang efektif kayak apa nih Syifa? Menurut Syifa kalau untuk menggerakkan orang lain itu cara paling sederhananya itu dengan sosmed. Jadi sosmed ini punya peranan yang besar untuk menggerakkan orang-orang yang tadinya mungkin enggak tertarik untuk terlibat jadi tertarik untuk terlibat. Mungkin teman-teman juga tahu istilah FOMO ya, fear of missing out. Jadi rasanya kok dia buat, aku nggak buat ya gitu. Jadi hal-hal baik yang kita share di sosmed itu sangat mempengaruhi orang lain gitu. Jadi kalau misalnya memang teman-teman melakukan hal-hal baik itu di-share di sosmed kayak gitu. Jadi buat anak muda, sosmed itu memang strategi untuk dipakai untuk campaign ya. Sekali. Nah, kalau gitu biasanya anak muda yang paling banyak digunakan tuh contoh-contohnya ya, sosmed yang model apa? Maksudnya aplikasinya aplikasi. Kalau untuk sosmed biasanya Instagram itu banyak yang make dan juga banyak yang interaktif ya gitu. Kalau TikTok juga lumayan banyak gitu. Anak muda ya. Oke, very good. Nah, tadi kan kita bicara anak muda nih Syifa. Kan kalau melihat kan persoalan perubahan iklim ini luas banget dan PR bersama orang. Kalau menurut pandangan Syifa, sejauh mana penting kolaborasi misalnya antara golongan anak muda dengan komunitas lain atau gimana? Itu pandangan Syifa sendiri gimana? Menurut Syifa penting kali sih kolaborasi karena keterlibatan dari banyak pihak, baik itu misalnya dari pemangku kebijakan, akademisi, terus juga aktivis, anak muda, masyarakat itu jadi memberikan banyaknya yang terlibat maka banyak pula dampaknya semakin luas gitu. Jadi kalau misalkan keterlibatan ini semakin ramai, kita juga semakin bisa membuat kegiatan yang lebih sustain. Jadi kita bisa on track kayak gitu. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan tapi memang sudah dibuat perencanaan gitu ya. Nah, mengacu kepada awalnya ketika COVID ya. Awalnya iseng tapi kalau menjadi tertarik dan ketika mempersiapkan konferensi belajar baca jadi akhirnya menemukan banyak hal baru. Jadi teringat dengan episode 1 ketika Pak Izarul juga research lalu kemudian jadi tertarik gitu ya. Nah, kira-kira sejak dari COVID itu sampai hari ini apa yang terasa sekali buat Syifa perubahan cara gaya hidup Syifa sendiri setelah kemudian menyadari ini persoalan serius? Iya, jadi Syifa tuh lumayan tertarik di sampah Bunda. Jadi memang fokus yang paling banyak Syifa lakukan tuh ya di sampah gitu kan. Jadi mungkin kalau perubahan hidup tuh mungkin ini Bunda ya. Dulu
kalau mau belanja atau mau beli sesuatu ya udah beli aja. Kalau sekarang misalnya lupa bawa wadah atau lupa bawa shopping bag, itu kayak mending besok aja lah balik lagi Ada rasa bersalah. Iya, jadi daripada beli Wow. bawa pulang plastik, rasanya kayak pulang dulu atau besok balik lagi kayak gitu. Keren. Ya, itu sih yang dirasakan. Yang paling terasa. Terus juga kalau misalkan sekarang tuh cuci piring Bunda, cuci piring tuh dulu kita cuma cuci piring aja udah selesai. Kalau sekarang kan ada plastik-plastik yang kita nggak bisa hindari gitu penggunaannya. Betul. Jadi plastiknya dicuci, terus juga nanti kita kumpulkan untuk dipilah. Kalau bisa didaur ulang. Kalau nggak bisa kita setor ke bank sampah kayak gitu. Keren. Jadi memang berdampak ya, bukan Iya. dari konferen teori sampai ke Iya. aksi ya. Nah, tapi kan kita sadar betul, sampah itu persoalan sangat serius dan Iya. nggak pernah selesai. Sederhana contoh di belakang rumah itu, hari ini sapu ntar dilempar udah penuh Iya. lagi plastik di jalanan kan. Nah, itu kadang-kadang membuat kita kan kehilangan semangat. Iya, Ya kan, betul. karena kok kayaknya orang nggak punya kesadaran gitu dan kita udah capek keringatan sampah muncul lagi. Iya. Nah, kira-kira cara Syifa untuk memotivasi diri untuk terus konsisten, paling tidak misalnya contoh tadi plastik-plastik yang ada dicuci, kemudian kalau ada tempat daur ulang atau bank sampah disetor, itu gimana caranya? Kalau Syifa selalu percaya small things matter. Jadi Very setiap hal kecil yang kita lakukan itu tuh pasti ada dampaknya kayak gitu. Dan selalu percaya juga hal kecil yang kita lakukan ketika kita sebar dan orang lain juga lakukan hal kecil itu lama-lama akan menjadi aksi yang kolektif dan dampaknya juga akan besar kayak gitu. Jadi berusaha untuk tetap optimis aja gitu dengan apa yang udah dilakuin sekarang kayak never give up. Iya, never give up. Betul sekali. Nah, kalau kita bicara isu perubahan iklim yang sudah terasa berdampak, paling tidak kalau ngelihat untuk konteks di lingkungan Syifa yang terdekat lah, itu kira-kira apa yang Syifa lihat? Mungkin kalau selain dari suhu yang memanas yang kita semua udah rasain, yang paling deket di lingkungan Syifa tuh Matai Bunda. Matai kering ya. Tinggal di sekitar situ atau gimana? Iya, Syifa tinggal di sekitar situ. Jadi Matai kering ini mulai kejadian kalau nggak salah tahun 2017, yang dimana kekeringan Matai ini sangat berdampak gitu bagi warga-warga yang tinggal di sekitar situ. Apalagi Matai kan juga sebagai sumber air untuk PDAM. Betul. Ya, namanya juga Matai. Iya, Matai sumber air gitu ya. Jadi masyarakat yang tinggal di Kecamatan Darul Imara, Pekanbadak, terus Longan, nah itu kalau udah Matai kering ya otomatis nggak ada air di rumahnya gitu. 2017 berarti sudah merasakan kekurangan air bersih di komplek di sekitar rumah-rumah masyarakat situ. Jadi ya kalau misalkan orang-orang dengan bermata pencarian petani ya itu nggak bisa mengairi sawah. Terus juga ya kegiatan domestik rumah tangga kayak mencuci, kayak mandi itu jadi terhambat kayak gitu, nggak bisa karena airnya nggak ada. Tapi juga efeknya nggak cuma sampai situ gitu. Karena Matai ini kan Bunda bukan cuman sumber air ya, tapi juga destinasi ekowisata gitu. Ketika Matai kering, nggak ada pengunjung, jadi masyarakat yang bermata pencarian pedagang juga kehilangan sumber ekonomi gitu. Ada mata rantai. Iya, mata rantai gitu. Jadi kalau dilihat dampak perubahan iklim ini sangat kompleks Bunda. Jadi mengiris ke ranah sanitasi, ke pertanian, ekonomi, kesehatan juga. Jadi dampaknya kemana-mana kayak gitu. Baik, jadi karena tadi dampaknya itu luar biasa dan buat perempuan ada kondisi khusus ya, karena perempuan itu secara reproduksi membutuhkan sumber air yang lebih banyak, seperti karena dia punya menstruasi, nifas dan lain-lain. Nah mengacu pada situasi tersebut ya Syifa ya, saya ingin kembali kaitkan dengan tadi Syifa bicara soal sampah, ya kan? Kita mau lihat nih isu sampah dengan perubahan iklim gitu kan. Nah, Syifa mungkin bisa cerita lebih banyak kenapa Syifa menjadi concern terkait dengan sampah. Tadi kan misalnya udah lebih peduli dengan misalnya bawa kantong kresek secara pribadi dan segala macam ya. Tapi kenapa pilihannya sampah? Kan banyak soal lain terkait dengan isu perubahan iklim. Ya, jadi sebenarnya untuk bisa berkontribusi itu kan kita lihat dari hal yang paling kecil dan hal yang bisa kita lakuin secara individu kayak gitu. Mungkin kalau hal-hal yang lain kayak aksi yang kita cerita-cerita tadi itu bisa dilakukan secara kolektif dan itu kita bergantung sama komunitas kayak gitu. Tapi kalau sampah karena memang kita sendiri
aktor yang memproduksi sampah itu. Jadi kita juga memungkinkan untuk meminimalisir penggunaannya atau mengolah gitu sampah yang udah kita produksi. Jadi sesuai dengan data ya, kira-kira itu di Indonesia kalau nggak salah setiap orang tuh memproduksi 2 kilo sampah tiap harinya. 2 kilo sampah itu kalau dihitung sebulan 6 kilo sampah berarti Bunda. Kalau dihitung per tahun semakin banyak lagi. Jadi ternyata satu orang aja itu udah memberikan kontribusi yang sangat banyak untuk sampah di TPA gitu. Dan menurut data juga sampah yang paling besar persenannya yaitu sampah rumah tangga, rumah tangga, sampah organik gitu. Dan yang dimana itu sangat bisa kita minimalisir gitu kan. Salah satunya adalah dengan ya mengkompos kayak gitu, atau juga bisa buat ekoenzim, atau juga buat pupuk organik cair, yang dimana ini tuh bisa kita lakukan tanpa harus memerlukan modal yang besar kayak gitu. Yang jadinya sampah 2 kilo per hari tadi bisa kita minimalisir, yang dimana kalau misalkan sampah-sampah tadi itu akhirnya berakhir di TPA, yang sampahnya menjadi bercampur, menumpuk banyak, yang akan nantinya berujung akan menciptakan gas metana dan mempercepat proses perubahan iklim itu gitu. Jadi itulah tadi kayak yang kita bahas, aksi-aksi kecil itu sebenarnya berpengaruh gitu. Jadi satu orang aja mau mengkompos itu tuh sangat-sangat besar dampaknya untuk lingkungan kayak gitu. Nah, jadi 2 kilo per orang itu kalau kita lihat data-data yang Banda Aceh itu, kalau nggak salah saya dari DLHK tuh tahun 2020 Banda Aceh itu memproduksi per hari 250 ton sampah, dan Aceh Besar 40 ton. Lalu tahun berikutnya Banda Aceh naik 300 ton per hari, dan Aceh Besar 70 ton. Jangan kira Aceh Besar lebih sedikit sampahnya, tapi mungkin mobil atau truk pengangkut sampahnya tidak sebanyak jumlah yang beroperasi di Banda Aceh ya. Nah, orang nggak sadar ya 2 kilo itu. Tapi ketika bicara 300 ton segunung mana gitu kan. Satu hari ya Bunda. Satu hari. Jadi nggak heran kalau kemudian bisa meningkatkan gas metana ya, karena 80%-nya adalah sampah rumah tangga. Nah, pernah nggak Syifa sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari dari bikin kompos, atau mungkin bikin pupuk organik cair, ataupun bikin ekoenzim, apakah itu dijual atau kemudian dibagi atau dimanfaatkan di rumah tangga, atau apa Syifa lakukan? Biasanya kalau misalkan untuk kompos itu dipakai untuk pribadi karena juga nanam di rumah. Nah, jadi memanfaatkan langsung nanam sayur ya. Iya, sayur. Mantap. Kalau ekoenzim karena sekali bikin bisa banyak, jadi kadang-kadang bisa dibagi juga kayak gitu. Ya. Nah, yang menarik ekoenzim itu bukan hanya untuk pupuk, dia bisa untuk membersihkan kloset, membersihkan lantai, jadi kayak disinfektan ya. Ya, dan banyak peran-peran lainnya ya. Nah, kemarin kebetulan saya baru aja dalam rangka Hari Lingkungan Hidup juga mengajarkan ibu-ibu di Lambade bersama Solves Perempuan membuat ekoenzim ya, dan terlihat memang mereka sangat antusias karena memang bisa dimanfaatkan langsung untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, menurut Syifa, kira-kira anak muda ya, kalau diajak bikin misalnya kompos atau mengolah sampah, kalau organik ya bisa jadi yang tadi itu kompos atau ekoenzim atau PUC, atau mungkin sampah plastik yang bisa dikelola, yang untuk bisa dibikin berbagai fungsi lain, bisa bikin keranjang misalnya dari saset-saset, atau bikin sofa dari botol-botol. Itu kira-kira sejauh mana pandangan anak muda terhadap praktek-praktek seperti itu? Ada nggak komunitas yang punya kepedulian terhadap hal itu? Kalau komunitas ada Bunda, tapi kalau misalnya untuk anak muda itu mungkin masih sulit kalau bergeraknya sendiri. Jadi kalau di Syifa pribadi itu bergeraknya keluarga Bunda. Jadi kita bergeraknya edukasikan keluarga dulu, orang terdekat kita. Jadi bisa samakan pemahaman supaya nanti ini sampah plastik jangan dibuang ya kayak gitu. Ini sampah ini jangan ditaruh di sini. Nah, gitu-gitu. Jadi kita samakan dulu pemahaman supaya nanti prakteknya juga lebih mudah kayak gitu. Itu butuh perjuangan nggak? Soalnya punya pengalaman begini dulu, pernah sebuah masa itu kan di kelas mengajar itu ada laci di sebuah ruangan. Jadi itu ketika Raza tuh di dalam laci itu penuh plastik. Akhirnya karena bolak-balik diingatin lupa
mahasiswanya lacinya dibalik. Nggak bisa dimasukin lagi. Supaya punya kesadaran bahwa itu loh tong sampah Iya, gitu. benar. Nah kalau edukasi yang pengalaman Siva pernah nggak? Apakah dia cukup sekali atau gimana? Enggak, masih PR kita masih banyak kali Bunda, karena kalau kita sekarang ada di pemahaman memilah sampah, orang-orang bahkan masih ngestak di buang sampah sembarangan kayak gitu. Jadi aduh, kita dibuang sampah sembarangan aja masih terseok-seok gitu ya, apalagi ini memilah gitu. Tapi bukan berarti nggak mungkin, cuma pelan-pelan. Oke, pokoknya pertama tadi mulai dengan pertama sadar, yang kedua lakukan sekecil apapun. Iya, small things matter. Yes, very good. Pesannya itu penting banget. Jadi jangan berpikir harus bikin yang besar ya. Iya, kalau ingin benar. merubah dunia mulai dari yang kecil. Iya, benar. Kalau dikasih kesempatan untuk memberikan pesan penting kepada anak muda terkait isu perubahan iklim, apa yang ingin Siva sampaikan? Pesan buat anak muda, yuk teman-teman sama-sama kita terlibat dalam aksi-aksi baik, karena nggak peduli sekecil apapun keterlibatan teman-teman, ketika itu dilakukan secara kolektif itu akan berdampak baik bagi lingkungan. Jadi supaya kita juga hidup di bumi yang nyaman, kita juga kalau bisa berusaha untuk juga bertanggung jawab terhadap lingkungan tempat kita tinggal kayak gitu. Luar biasa. Terima kasih Siva, dan terima kasih buat Eco Champion yang telah bersama kita di episode kedua ini. Terima kasih sekali lagi. Sampai juga, ketemu Bunda. pada pertemuan dan episode berikutnya. Salam. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.